Kementerian Pendidikan Korea Selatan berikan tanggapan mengenai kontroversi Kim Garam yang diduga sebagai pelaku bullying. Semenjak 19 Mei 2022, kontroversi Kim Garam Le Sserafim semakin memanas. Dengan dirilisnya pernyataan panjang dari firma hukum terduga pelaku. Mereka menyebutkan bahwa Kim Garam dijatuhi hukuman sesuai pasal 1715, sesuai dengan dokumen dari Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah. Selanjutnya, pada 20 Mei 2022, Hype dan Short Music sebagai agensi yang menangani Kim Garam Le Sserafim merilis pernyataan yang menjelaskan kejadian dan hubungan dari Kim Garam dan korban semasa satu SMP. Terkait masalah tersebut, Kim Garam juga hiatus sementara waktu. Dilansir melalui Sport Kyung-hang pada 20 Mei 2022, seorang pengacara mengirimkan cuitan melalui Twitter pada 19 Mei 2022 dengan mengatakan, "Sepengalaman saya, tingkat serangan sederhana diatur dengan hukuman antara 1 dan 3, tetapi aksi dengan hukuman poin kelima mengejutkan." Kemudian melanjutkan, "Jika agensi telah menerima kehidupannya, itu akan tetap ada dalam catatannya. Bagaimana dia bisa melakukan debut?" Pengacara tersebut menambahkan bahwa kasus tindakan ke-6 dapat diambil jika terjadi pencabulan paksa, dan tindakan ke-4 untuk pelecehan seksual secara verbal. Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan Korea Selatan turut buka suara. Dalam kasus kekerasan sekolah, intensitas tindakan yang diambil oleh masing-masing sekolah juga berbeda, karena sifat otonomi yang kuat dan kecenderungan yang berbeda dari para ahli yang berpartisipasi dalam penyelesaian. Namun tampaknya benar ada terjadi kekerasan di sekolah, karena Kim Garam disebut-sebut sebagai siswa penyerang dalam dokumen terkait. Di sisi lain, tulisan dari beberapa netizen yang mengaku sebagai karyawan dari Hype kini bikin heboh salah satu forum komunitas ternama Korea Selatan. Tangkapan layar dari tulisan beberapa netizen yang mengaku sebagai karyawan Hype tersebut diunggah melalui forum komunitas Teku, berisi curhatan mereka mengenai kontroversi dari Kim Garam Le Sserafim yang mereka anggap merusak nama perusahaan tempat mereka bekerja. Berkat mereka, seluruh perusahaan direndahkan. Pasti ada karyawan yang menjadi korban kekerasan sekolah atau memiliki kenangan buruk pergi ke sekolah bahkan jika mereka tidak dirundung. Karena pilihan buruk Short Music dan pemikiran kuno atau salah penilaian oleh eksekutif, semua karyawan telah menjadi pelaku sekunder dari sang korban. Sebagai orang dewasa, saya merasa menyesal dan kasihan pada korban yang diintimidasi di usia muda dan pergi ke sekolah untuk mengungkapkan pelecehan, tetapi akhirnya harus menyerah dan bahkan mencoba bunuh diri. Dan saya sangat malu bekerja di perusahaan ini. Tukas salah satu karyawan yang menyamarkan nama penggunanya. Karyawan lainnya malah berniat untuk resign alias berhenti menjadi bagian dari Hype. Saya ingin resign, tidak peduli berapa banyak hal buruk yang saya lalui di perusahaan, saya tak menggubrisnya, entah bagaimana. Tapi saya benar-benar tidak ingin bekerja di perusahaan yang memalukan seperti itu lagi. Terdapat juga seorang karyawan yang mengaku sempat menjadi korban bullying saat sekolah, dan karena masalah ini, ia akui malu mengaku sebagai salah satu karyawan Hype. Saya sangat kecewa dengan arahan perusahaan sebagai karyawan yang menjadi korban perundungan di sekolah. Pelaku mungkin merasa bahwa itu adalah kesalahan sederhana yang mereka lakukan ketika mereka masih muda. Tetapi itu tetap menjadi trauma bagi korban yang mengatakan, bahkan setelah mereka menjadi dewasa sampai mereka mati, "Aku masih mengalami kesulitan dari kenangan itu, dan aku tidak bisa melepaskannya." Sudah jelas siapa korban dan pelakunya, seberapa besar rencana mereka untuk merusak citra perusahaan. Saya merasakan kekecewaan terbesar pada pembuat keputusan yang membuat semua keputusan untuk pernyataan yang akan dirilis. Kepercayaan pada Hype telah mencapai titik terendah. Bahkan fandom artis dari perusahaan label lain bereaksi negatif terhadap hal ini. Akankah Short Music bertanggung jawab atas semua ini? Aku malu bahkan untuk mengatakan bahwa aku bekerja untuk Hype. Hal ini sontak mendapat respon dari netizen lainnya yang prihatin dengan para netizen yang mengaku sebagai karyawan dari Hype tersebut. Jadi orang-orang di atas adalah masalahnya. Wow, bahkan karyawannya mengatakan bahwa mereka malu dengan perusahaan mereka.
Saya merasa kasihan pada karyawan, para eksekutif adalah masalahnya. Saya sudah akan berhenti jika saya adalah seorang karyawan. Sementara itu, sebelumnya pihak korban dan agensi dari Kim Garam telah merilis pernyataan panjang mengenai kisah dari masing-masing pihak terkait kontroversi bullying di masa lalu. Bagaimana pendapat kalian?